ada aturan ketika kita mendengarkan hadis dhaif. Aturan yang pertama, hadis dhaif itu masih boleh dipakai tidak? Satu, boleh. Syaratnya tapi yang pertama satu adalah selagi dia tidak menjelaskan tentang sifatnya Allah. Allah itu seperti ini, Allah seperti itu pakai hadis dhaif nggak boleh. Yang kedua, tidak menjelaskan tentang halal haram. Jadi kalau kita pengen jelasin dalil tentang ini halal atau haram nih, itu nggak boleh pakai hadis dhaif. Harus pakai hadis yang sahih. Yang ketiga, tidak terlalu bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang ada. Misalnya ada hadis doif, bunyinya boleh melakukan ini. Di hadis yang ada lagi sahih, dinyatakan dilarang melakukan itu. Wah, ini terlalu bertentangan. Maka itu jangan. Jadi kalau misalkan ada yang isinya masih mirip gitu, masih senada, maka boleh pakai hadis doif. Dan juga rawinya tidak dinyatakan sebagai pendusta. Nah, ini harus oleh pentakhrij hadis ya. Jadi, dan yang kelima, isinya memang hanya tentang nasihat, kisah ya, itu masih boleh. Bahkan banyak tokoh-tokoh yang kayak di dalam Islam kalau kita bahas kayak contoh anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil, kalau dicarikan izin ya, menurut Ustadz Budi Asari, kalau dicarikan hadis sohihnya itu tidak ada. Tapi karena ini hanya tentang nama, jadi akhirnya riwayat-riwayat Israiliyat, jadi kayak dulu waktu di zaman Nabi kan banyak orang Bani Israel, orang Yahudi, nah mereka kan punya kisah-kisah terdahulu, oh itu ada tuh di Taurat ya, namanya ini. Nah kalau sekedar nama boleh diambil, seperti Qabil dan Habil. Seperti juga termasuk mohon maaf Zulaikha yang di kisahnya Nabi Yusuf. Itu tidak ditemukan menurut Ustadz Budi Asari satu hadis sahih pun yang menjelaskan bahwa sebetulnya namanya Zulaikha. Tapi karena itu juga ada di kisahnya orang Yahudi terdahulu dan dikasih tahu namanya Zulaikha, ya udah kalau sekedar nama masih boleh. Yang penting tidak menjelaskan tadi halal haram dan juga tidak menjelaskan terkait sifatnya Allah. Jadi kata Nabi kalau misalkan ada cerita dari orang Yahudi, Bani Israel di zamannya Nabi ketika itu, kata Nabi, jangan engkau yakini kebenarannya, tapi juga jangan engkau dustakan. Karena mereka ya jatuhnya sanadnya sudah hilang. Kalau misalkan kita belajar hadis, masih benar-benar bisa dibuktikan. Ini sumbernya dari siapa, dari siapa, dari siapa, dan semuanya benar-benar masih nyambung ke Nabi.